bertemu lagi dengan saya ya, Ketua DPC PPMI Kabupaten Majalengka, di channel DPC PPMI Majalengka. Untuk hari ini kita akan melakukan aksi solidaritas di PT Diamond International Indonesia. Kebetulan saudara kita di sana sedang membutuhkan kita. Ada beberapa tuntutan, ada 3 tuntutan yang harus dijalankan oleh PT Diamond. Itu pertama itu terkait masalah headbook, terus yang kedua itu terkait masalah uang makan lembur, dan yang ketiga itu harassment abuse, karena di sana itu masih tinggi. Beda dengan kita di SLI. Di SLI ini sudah agak sedikit menurun harassment abuse-nya. Nah, untuk hari ini kita perwakilan dari SLI, kebetulan saya masih ketua PPA di PPMI PT SLI juga, kita memberangkatkan perwakilan 10 orang untuk mengikuti aksi solidaritas di PT DII. Di sana alhamdulillah sih lebih besar dari kita ya. Kalau PPA PPMI PT DII itu lebih besar dari kita. Masa aksinya ya kalau secara keanggotaan itu di angka 3.100. Dan ini kawan-kawan kita yang akan mengikuti aksi hari ini. Ya, mungkin itu aja. Tetap stay. Kita lanjut ke TKP. Ya, Assalamualaikum. Hidup PPMI. Tolong aturan itu hapus. Ini Indonesia, bukan Cina. Terserah kalau di negara lain kalau kayak gitu. Ini mayoritas Muslim. Saya kalau saya pribadi dihina tidak apa-apa, keluarga saya dihina tidak apa-apa. Tapi kalau sepertinya agama saya dihina, saya sakit. Terserah kamu mau menghina saya, pribadi saya, keluarga saya, terserah. Kalau agama saya dihina, dicaci maki, diatur-atur apalagi. Saya siap sampai darah titik penghabisan. Tidak ada aturan buat sholat, jam berapapun bisa. Sholat jangan diatur. Yang hanya bisa mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan main-main lah di negara Indonesia.
lihat mayoritas, ngaca dulu, harus sesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Ada sholat jam 1, jam 2 dipoto sampai dijaga itu musola. Parah gak itu kalau sepertinya musola sampai dijaga? Sekarang ada tidak 20 menit? Sudah ada jawaban belum? Nah, apa kita harus paksa supaya mereka mendengar? Kita paksa atau tidak? Kalau kita paksa sekarang, masa aksinya sedikit, itu penekanannya kurang. Ya, jadi saya instruksikan kepada semua korlap untuk menyisir warung-warung. Ya, suruh mereka ikut panas-panasan di sini bareng kita. Ya, masa kita panas-panasan mereka adem-ademan di sana? Sepakat ya? Silakan korlap, sisir. Ya, semua tanpa terkecuali suruh merapat ke sini. Ya, kita akan lakukan penekanan kawan-kawan. Ini sudah lebih daripada 20 menit, belum ada jawaban dari manajemen. Ya, sepakat kita lakukan penekanan kawan-kawan. Hidup buruh. Saya lihat di sini tadi masih ada yang tidak angkat tangan. Ya, berarti itu tidak mau tuntutannya terrealisasi. Ya, berjuangnya masih setengah-setengah. Ya, kalau berjuang masih setengah-setengah, mending mohon. Ya, ingat, ke-6 tuntutan itu buat kesejahteraan kawan-kawan. Ya, ingat kawan-kawan, 8 jam kerja itu bukan pemberian. Ya, ingat, pejuang-pejuang terdahulu, 8 jam kerja itu bukanlah pemberian, tapi hasil daripada perjuangan kawan-kawan. Maka dari itu kawan-kawan, hari ini kita akan menjemput kesejahteraan itu kawan-kawan. Hidup buruh! Hidup buruh! Saya tidak mau mendengar apapun lagi alasan daripada manajemen yang mengatakan mesin pinjernya rusaklah. Ada yang mencabut kabelnya lah. Kalau memang ada intimidasi, akan kita lawan. Bila perlu besok kita demo lagi. Sepakat kita demo lagi. Bila perlu saya layangkan surat, sebulan kita demo di sini.
Biar semangat. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh yang belum berjuang. Hasil tadi kita di atas diskusi bersama manajemen ya. Kawan-kawan tolong didengarkan ya baik-baik. Poin untuk perusahaan siap menyediakan makan 1.400 kalori sudah di ACC kawan-kawan, catatnya. Poin yang kedua terkait harassment abuse, perusahaan siap juga menjalankan kawan-kawan. Ketika nanti kawan-kawan di dalam ada omongan yang tidak enak kepada kawan-kawan, bahasa kasar, langsung lapor kawan-kawan ya. Itu jadi nanti tolong kawan-kawan di dalam, saya harapkan setelah aksi ini kawan-kawan di dalam bisa bekerja dengan nyaman kawan-kawan ya. Itu poin yang ketiga, tuntutannya bahwasanya hari ini kawan-kawan yang mengikuti aksi tidak akan dipotong gaji kawan-kawan ya. Ketika nanti ini beres semua, kawan-kawan bisa masuk nanti setelah istirahat ya, masuk kerja seperti biasa. Itu kita tunggu di sini PB dari manajemen ya, sekarang lagi dibikinkan. Kawan-kawan jangan takut, jangan khawatir. Kawan-kawan yang hari ini berjuang panas-panasan, tidak dipotong cuti dan tidak dipotong gaji kawan-kawan ya. Ya mungkin itu saja tadi terkait apa namanya berunding dari atas. Untuk masalah Kepgub kawan-kawan, kita tunggu juga kenaikan upah masa kerja 1 tahun ke atas. Kita minta kepada manajemen untuk ada jaring pengaman atau SK direksi ya, bahwasanya nanti keputusan di Mahkamah Agung nanti di pusat dimenangkan oleh buruh, perusahaan PT DII siap menjalankan masa kerja 1 tahun ke atas ya, dengan 5%. Mungkin itu saja yang tadi sedikit kita berunding dan lumayan alot juga kawan-kawan ya. Pokoknya kawan-kawan di sini tetap semangat, tetap berjuang ya. Jangan takut, jangan takut panas-panasan kawan-kawan. Kita tunggu sampai manajemen mengeluarkan SK ataupun PB ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepgub itu patut dijalankan oleh perusahaan terhadap para pekerja yang masa kerja di atas 1 tahun. Jadi ketika ada karyawan yang sudah masa kerjanya di atas 1 tahun itu wajib mendapatkan Kepgub. Jadi kebetulan saya juga ikut berunding sama Gubernur Jawa Barat saat itu, Bapak Ridwan Kamil. Saat dilaunchingkannya itu saya ada bersama Bapak Gubernur. Jadi inilah kewajibannya, bukan hanya di DII tapi di seluruh Jawa Barat perusahaan wajib menjalankan. Tapi satu kawan, kendalanya satu, ini Kepgub ini digugat oleh Apindo. Jadi redaksinya, perusahaan akan menjalankan Kepgub setelah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah ya. Itu jadi sekarang redaksinya lagi diperbaiki oleh Kabin Advokasi dari DPW PPMI Provinsi Jawa Barat. Ada Pak Budi di sana. Insya Allah ini kita akan selesaikan supaya di dalam perjanjian bersama tersebut ada nominal kenaikan untuk kawan-kawan di tahun 2023 nanti. Meskipun tahun ini belum inkrah nih, contoh tahun ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, dan tahun berjalan 2023 dari Januari tahun 2022 sehingga sampai dengan Desember ini akan dirapel. Jadi itu kita mohon doanya ya, mohon kesolidannya agar hak-hak pekerja, hak-hak anggota yang ada di PT Diamond Internasional Indonesia ini bisa didapatkan. Siap berdoa, siap berjuang, masih semangat, masih semangat. Hidup buruh, hidup buruh. Baik, kita sampaikan kepada manajemen PT Diamond Internasional Indonesia bahwa kami tidak pernah sedikit pun bermain-main dengan hak-hak pekerja, dengan hak-hak anggota kami. Kita akan perjuangkan ini sampai dengan
kemampuan kita. Kita tidak pernah main-main, Pak. Kita tidak pernah main-main soal hal. Ini sudah diberikan oleh pemerintah melalui Kepku, melalui undang-undang. Inilah pedulinya Bapak Ridwan Kamil saat itu untuk menaikkan upah. Karena apa kawan? Regulasi PP 36 sudah membatasi kenaikan upah di Majalengka hanya 18.000. Makanya kita berpikir bagaimana untuk seluruh pekerja di Jawa Barat yang di atas 1 tahun untuk mendapatkan upah lebih. Nominalnya jelas 3,27% sampai dengan 5%. Kawan-kawan mau berapa persen? 5. Mau 5%? Siap berjuang? Siap berjuang? Kalau seandainya hari ini tidak ada kesepakatan 5%, siap out? Siap keluar lagi? Oke, ini akan menjadi dasar hukum kami untuk berunding. Jadi ini sudah kita ajukan dan kita kunci di angka berapa kawan? 5%. Oke, ini menjadi catatan buat tim berunding nanti dari PPA, DPC dan DPW. Yang terpenting bagaimana caranya hak yang sudah diberikan oleh negara melalui aturan bisa diterima oleh seluruh pekerja di mana ini? Di PT DII, ada di SLI, ada di GSW dan seluruh Kabupaten Majalengka dan Jawa Barat. Jadi intinya bukan hanya PT DII. Ya mungkin hari ini kita aksi di sini. Bukan tidak mungkin besok kita di GSW atau di SLI. Begitu kawan. Jadi tetap solid, tetap semangat, berikan dukungan penuh terhadap pengurusan PPA, PPMI, PT Diamond International Indonesia karena mereka siap memperjuangkan hak-hak anggotanya sampai dengan batas kemampuan atau tidak akan pernah menyerah sampai dengan segala tuntutan ini dapat terrealisasikan dengan baik. Jadi itu intinya. Tadi ada bahasa jam 1 seluruh peserta aksi ini masuk kerja. Ya, kawan-kawan siap masuk kerja? Kawan-kawan siap masuk kerja? Kenapa tidak? Jadi begini redaksinya, ketika ada karyawan atau anggota PPA, PPMI, PT Diamond International Indonesia yang hari ini tidak masuk kerja, tuntutan tersebut, ya, ini yang saya baca, tuntutan tersebut termasuk Kepgub ini tidak bisa dijalankan. Ya, jadi di sini makanya kita harus solid, harus bersatu. Kita juga harus menghargai. Ini atas pertimbangan. Biarkan nanti DPC yang menyampaikan, ya. Karena saya datang redaksinya udah ada, itu. Jadi kalau saya meminta kawan-kawan tetap solid, tetap semangat, berikan kepercayaan penuh buat tim perunding. Karena mereka tidak akan pernah berhenti meskipun ingkrah atau mempunyai kekuatan hukum tetap itu kita dapatkan di tahun 2023. 1 tahun dari Januari hingga Desember selama 12 bulan, kalau 5% rapel ya menjadi 5 kali 12 bulan. Itu yang akan kawan-kawan dapatkan secara kontinu. Rapel di tahun 2023. Tapi kita berdoa mudah-mudahan ingkrah itu kita dapatkan di tahun ini. Semangat ya. Ini terkait dengan jam 1 ini yang menjadi catatan penting. Ini juga menjadi khawatiran saya sebagai salah satu peserta aksi hari ini. Saya bangga menjadi bagian daripada perjuangan di PT Diamond International Indonesia yang berada di Kabupaten Majalengka. Itu saya bangga dan saya insya Allah akan tetap mengawal sampai ini tuntas. Karena kawan-kawan perlu ketahui terkait dengan Kepgub sudah saya sampaikan kepada dinas provinsi. Tapi itulah hukum yang ada di Indonesia kawan. Ya, tidak mempunyai hukum eksekusitorial yang jelas. Jadi bagaimana caranya kawan-kawan seluruh pekerja dan pengurus yang ada di PT Diamond International Indonesia ini bisa mendapatkan haknya. Insya Allah DPC akan bertanggung jawab penuh sampai dengan didapatkannya hak itu. Jadi
terkait dengan jam 1 ini nanti akan disampaikan oleh DPC ya, bagaimana kawan-kawan hari ini sudah melakukan aksi unjuk rasa dari pagi sampai dengan jam 12 ya. Perusahaan ini goyang karena ketika seluruh pekerja ini berada di luar, perusahaan ini hanya akan menjadi bangunan-bangunan kosong. Kawan-kawan ini adalah roda produksi, roda aktivitas dari PT Diamond. Ketika kawan-kawan di luar tidak akan ada hasil apapun. Maka dari itu, ketika perusahaannya ini sejahtera, pekerjanya juga harus sejahtera. Ketika perusahaannya kaya raya, pekerjanya juga harus senang. Jangan istilahnya ketika kita melakukan lembur di atas 3 jam atau 4 jam ini tidak ada uang makan atau tambahan untuk kebutuhan kalori yang kawan-kawan keluarkan. Jadi ini menjadi tuntutan kita, ini menjadi perhatian kita. Ketika kita bekerja kita harus sehat, betul tidak kawan? Hidup buruh, hidup buruh Majalengka. Luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kawan-kawan yang ikut serta dalam aksi ini. Saya lihat tadi ada dari PT Glory, ada dari PT Suton Wigung Indonesia juga, beserta jajaran pengurus BPC PPMI Kabupaten Karawang. Terima kasih atas kehadirannya Ketua. Luar biasa. Juga kawan-kawan dari Bogor, Bekasi, Cianjur juga memberikan doa buat perjuangan hari ini. Insya Allah kita bersatu kawan. Dan saya atas nama DPW PPMI Provinsi Jawa Barat tidak akan pernah tinggal diam, akan tetap memperjuangkan ini meskipun ini sampai ke ranah pengadilan. Mungkin seperti itu ya. Jadi tetap semangat, tetap semangat. Kawan-kawan siap instruksi? Siap satu komando? Berapa kita kawan? Berapa kita? Berapa kita kawan? Kita satu kawan. Tujuan kita jelas. Kita sebagai pekerja di PT DI harus mendapatkan hak sesuai dengan aturan yang ada. Sesuai aturan. Kita meminta kenaikan 5%, bukan daripada hasil kita berunding, tidak, tapi kita ingin perusahaan menjalankan sesuai dengan aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah wilayah, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Jadi itu intinya. Karena hari ini kawan-kawan akan diberikan pemberitahuan terkait masuk tidaknya jam 1 ya. Oke, sudah hadir Ketua DPC PPMI Kabupaten Majalengka. Silakan Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin di sini ada yang belum kenal sama saya, Ketua ya? Belum. Ya. Nama saya Maulidin Purnama sebagai Ketua Umum DPC PPMI Kabupaten Majalengka. Ini sangat luar biasa ya. Saya lihat anggota saya di PT Diamond ini sangat luar biasa. Hitam, semut hitam. Tadi kita sudah disampaikan ya oleh Ketua Arif bahwa semua tuntutan perusahaan siap menjalankan dan akan ditetapkan melalui PB, putusan bersama yang akan ditandatangani oleh perusahaan, perwakilan perusahaan dan serikat pekerja. Ini hasil perjuangan kawan-kawan. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Ya. Karena sejatinya setiap perjuangan itu tidak akan tidak ada hasil, pasti ada hasil. Makanya jangan pernah lelah untuk berjuang. Dan apa yang disampaikan tadi oleh Ketua Arif itu 6 tuntutan kita, perusahaan akan siap menjalankan. Yang paling saya garis bawahi itu adalah resemen nebus. Betul nggak kawan-kawan? Apa yang terjadi dalam perusahaan, apa yang terkena kepada karyawan itu di pabrik sepatu itu sering terjadi. Betul nggak? Bahasa-bahasa kasar, betul nggak? Sampai bahasa binatang ada nggak? Kurang ajar berarti, ya. Kurang ajar. Makanya kan kita turun aksi juga ada dasar, betul nggak? Nah, jadi setelah aksi ini dilakukan, saya harapkan pada manajemen PT Diamond International Indonesia itu harus berkomitmen dengan perjanjian
bersama yang telah disepakati. Ketika ada rasa menebus yang dilakukan oleh perusahaan, oleh oknum perusahaan, itu harus Nah, jadi saya harapkan semua anggota saya yang ada di dalam itu merasakan kerja nyaman, merasakan kerja tidak ada beban ataupun intimidasi. Betul nggak? Nah, untuk terkait masalah uang makan lembur, perusahaan juga sudah siap membayarkan. Ya, ketika nanti terjadi lembur lebih dari 3 jam atau 4 jam, perusahaan ya siap menyiapkan makan, ya, tambahan makan. Ini hasil perjuangan dari kawan-kawan. Nah, untuk Kepgub sendiri, perusahaan siap membuatkan SK direksi yang akan mengunci ketika misalkan hasil putusan tinggi ataupun di MA itu dimenangkan lagi oleh kita, perusahaan siap menjalankan. Dan permintaan kita 5% ya, 5% kenaikan upah bagi karyawan yang masa kerjanya di atas 1 tahun atau lebih. Terkait nanti hasilnya seperti apa, yaitu tinggal kita diskusikan kembali dengan manajemen. Hasil putusan keluar, kita diskusikan lagi dengan manajemen, ya. Jadi hari ini ada hasil nggak? Ada hasil nggak? Nah, makanya jangan pernah lelah untuk berjuang, ya. PPMI itu kita selalu berkomitmen sebenarnya, berkomitmen untuk selalu menjaga musyawarah, tetapi perusahaan tidak mau diajak bermusyawarah, ya, makanya kita turun aksi. Jadi saya sangat berterima kasih kepada kawan-kawan yang sekarang sudah melakukan aksi, karena kita berjuang bukan untuk perut sendiri. Kita berjuang untuk seluruh karyawan yang ada di PT Diamond International Indonesia. Jadi kita tunggu PB-nya, ya, perjanjian bersamanya. Kalau itu sudah keluar, ya kita oke lah. Kalau misalkan perusahaan minta untuk dipekerjakan kembali, untuk bekerja kembali, bekerja. Ya, ini komitmen kita juga. Tadi hasil perundingan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.